Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Anak-anak, pada video kali ini masih membahas mengenai lanjutan proyeksi, di mana fokusnya adalah mengenai proyeksi titik pada bidang dan proyeksi titik pada garis. Nah, agar lebih memahami materi proyeksi ini, kalian bisa simak sampai akhir tayangan video ini. Berikutnya, mari kita ikuti pembahasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini akan melanjutkan mengenai materi yaitu proyeksi titik pada bidang. Nah, untuk memahami materi proyeksi titik pada bidang ini, kalian bisa perhatikan ilustrasi yang ada di layar. Dari titik P, coba diperhatikan, dari titik P yang posisinya berada di luar bidang H, ini ditarik garis G tegak lurus bidang H sehingga memotong di titik P aksen. Maka di sini titik P aksen itu disebut sebagai proyeksi dari titik P ke bidang H. Bu Dewi ulangi ya. Dari titik P yang berada di luar bidang H, ditarik garis G tegak lurus sehingga menembus bidang H di titik P aksen, maka P aksen ini merupakan proyeksi titik P terhadap bidang H. Proyeksi titik pada bidang hasilnya berupa apa? Berupa titik. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui kubus ABCDEF GH. Perhatikan gambar kubus ABCDEF GH ini. Nah, yang pertama, tentukan proyeksi titik E. Titik E ini pada bidang ABCD atau pada bidang alasnya. Kemudian yang kedua atau B, tentukan proyeksi titik C pada bidang BDG. Ini bidang yang berwarna ungu. Nah, mari kita bahas. Perhatikan kubus ABCDEFGH. Tadi dari teori yang pertama atau di awal bahwa dari titik itu ditarik tegak lurus ke bidang. Proyeksi titik E ke bidang ABCD, proyeksinya yang mana? Yaitu titik A. Dari E ini ditarik tegak lurus ABCD, menembus ABCD di titik A. Jadi hasil proyeksi titik E ke bidang ABCD adalah titik A. Berikutnya, proyeksi titik C pada bidang BDG. Perhatikan. Perhatikan bidang BDG tadi. Dari titik C ditarik tegak lurus menembus bidang BDG. Kalau diteruskan, C nanti akan memotong titik E, titik sudut E.
Sehingga di sini untuk menentukan proyeksi titik C ke bidang BDG dari C ini harus ditarik tegak lurus. Nah, ini tegak lurusnya di mana? Kita ambil di sini garis bantu. Ini AC kita hubungkan, BD juga dihubungkan. Nah, perpotongan diagonal sisi pada kubus karena alasnya adalah segi 4, maka perpotongannya jelas siku-siku di sini. Dan di sini siku-siku. Dari sini ditarik ke G. Nanti dari C ditarik ke BDG menembus sehingga titik tembusnya di sini adalah P. Maka kesimpulannya proyeksi titik C ke BDG adalah titik P. Dengan keterangan di sini bahwa CE tegak lurus BDG sudah jelas. Berikutnya yaitu proyeksi garis pada bidang. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada garis G, arahnya ke sana. Kemudian ada bidang H, diwakili ini. Proyeksi sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Seperti kita ketahui bahwa garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik, maka dari garis G itu kita ambil sampelnya 2 titik, lalu kita proyeksikan. Misalkan di sini dari garis G ada titik A, kita proyeksikan ke bidang H menembus di A aksen. Hasil proyeksinya ini A aksen. Kemudian kita ambil 1 titik lagi di garis G, kita beri nama titik B, kita proyeksikan, tarik tegak lurus ke bidang H sehingga menembus bidang H di B aksen. A aksen, B aksen kita hubungkan. Nah, hubungan ini kita hubungkan 2 titik tadi membentuk sebuah garis. Nah, garisnya diberi nama adalah G aksen. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Bahwasanya proyeksi garis pada bidang hasilnya adalah berupa garis. Nah, untuk memperjelas teori ini, penerapannya bisa kalian simak contoh berikut ini. Sebelum masuk ke contoh, mari kita ikuti fakta-fakta dari serangkaian pembahasan proyeksi. Pada bagian 1, kita peroleh bahwa proyeksi garis pada bidang umumnya adalah berupa garis. Kemudian, yang kedua, jika garis H tegak lurus bidang beta, maka proyeksi H pada bidang beta adalah titik. Jelas ya? Kemudian, yang ketiga, jika garis G sejajar bidang beta, maka G aksen yaitu proyeksi garis G pada bidang beta dan sejajar garis G. Nah, berikutnya untuk lebih paham terkait dengan materi ini, perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti tampak pada gambar di layar. Tentukan proyeksi garis EF. Perhatikan, tusuk EF ini
pada bidang ABCD. ABCD adalah alas, jadi proyeksi garis ke bidang. Kemudian yang kedua atau B, jika panjang rusuknya 6, rusuk kubus diketahui panjangnya 6 cm, tentukan panjang proyeksi garis CG. Perhatikan rusuk CG ini pada bidang BDG. Nah, selanjutnya mari kita ikuti pembahasannya. Perhatikan yang pertama soal yang A. Proyeksi garis EF atau rusuk EF ini pada bidang alas atau ABCD. Berarti untuk menentukan proyeksi garis ke bidang dari masing-masing titik E, ini tarik tegak lurus ABCD sehingga memotong di mana? Di A. Dari titik F, tarik tegak lurus ABCD memotong di B. Sehingga proyeksi garis EF pada bidang ABCD yaitu titik A dan titik B. Kesimpulannya, proyeksi EF pada BD ini yang berwarna ungu garisnya yaitu garis B. Seperti teori yang di depan bahwa proyeksi garis ke bidang hasilnya adalah berupa garis. Berikutnya adalah proyeksi garis CG pada bidang BDG. Nah, berarti di sini menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG. Perhatikan gambar. Dari C, tarik tegak lurus ke BDG menembus bidang BDG di titik P. Maka titik P dan G merupakan proyeksi C pada BDG. Jadi di sini proyeksi CG pada BDG adalah panjang garis PG dan berapa panjangnya jika diketahui panjang rusuk kubus tadi berapa? 6. Baiklah, langsung saja kita ke perhitungan. Panjang proyeksi CG pada BDG tadi diwakili oleh garis BG. Garis PG. Kemudian PG itu panjangnya sama dengan 2/3 dari GR. Saya ulangi, PG panjangnya sama dengan 2/3 dari GR. Sehingga GR ini bisa kita hitung di sini GR ya. Karena di sini ada hubungan tadi 6, berarti untuk GR itu karena di sini GRC siku-siku C, maka GR itu bisa dihitung dengan Pitagoras, yaitu besarnya adalah setengah A akar 6. Kalau disederhanakan 2/3 GR kali setengah A akar 6 berarti hasilnya adalah 1/3 A akar 6, di mana A ini merupakan sisi kubus, panjang sisi kubus, sehingga A nya bisa kita ganti dengan kesimpulannya. Jadi panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah 2 akar 6.